Nama saya Benedictus Sitio. Saya akan menjawab soal ujian nomor 1. Jelaskan apa itu aktivitas kebugaran jasmani dan hubungannya dengan kondisi saat ini. Latihan kebugaran jasmani kerap dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik. Namun, olahraga ini sebenarnya juga bisa menyehatkan mental dan rohani. Untuk mendapatkan manfaatnya, latihan kebugaran jasmani perlu dilakukan secara rutin. Maka, apa itu latihan kebugaran jasmani? Latihan kebugaran jasmani adalah aktivitas olahraga yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot, serta melatih kelenturan dan keseimbangan. Olahraga ini juga efektif untuk membakar kalori, menurunkan resiko terjadinya sejumlah penyakit. Manfaat latihan kebugaran jasmani ini bisa dapat dengan melakukan berbagai macam olahraga, seperti: pertama, senam aerobik untuk ketahanan tubuh. Kedua, angkat beban untuk kekuatan otot. Ketiga, yoga untuk kelenturan dan keseimbangan. Maka, apa saja sih manfaat latihan kebugaran jasmani? Yang pertama, menjaga berat badan. Yang kedua, mengontrol kadar gula darah. Yang ketiga, mengurangi resikonya terjadinya penyakit. Yang keempat, menjaga kesehatan tulang. Yang kelima, memperbaiki mood. Yang keenam, mengurangi stres dan depresi. Hubungannya dengan kondisi saat ini. Untuk mendapatkan kesehatan fisik dan mental dan rohani supaya terhindar dari penyakit virus corona, alangkah baiknya kita dapat melakukan kegiatan aktivitas kebugaran jasmani secara rutin supaya kita bisa terhindar dari segala penyakit, terutama penyakit COVID-19. Maka dari itu teman-teman, marilah kita melakukan secara rutin kebugaran jasmani di rumah kita masing-masing supaya kita sehat dan bugar secara jasmani. Terima kasih. 2. Jelaskan ciri-ciri aktivitas kebugaran untuk meningkatkan daya tahan paru-paru. 1. Mampu memberikan kelelahan pada jantung dan paru-paru. Contohnya, ketika kita melakukan aktivitas kebugaran atau latihan kebugaran, mampu memberikan kelelahan pada jantung. Contoh, renang, lari, yoga, dan lain-lainnya. Biasanya dilakukan pada waktu yang lama, misal lari 1 jam atau jogging. 3. Gerakannya berkelanjutan, tidak ada jeda istirahat, seperti angkat beban ataupun semacam lari atau jogging. Biasanya 4. Biasanya gerakannya melibatkan otot-otot besar. Ketika kita melakukan sesuatu yang melibatkan aktivitas kebugaran jasmani yang melibatkan otot besar, adapun hal yang bisa kita lakukan adalah push and pull. Gerakan mendorong dan menarik. Rotasional adalah gerakan memutar yang sering dilakukan secara baik, sadar atau secara tiba-tiba. Saya Rizky Pratama, saya akan menjawab soal ujian nomor 3, yaitu jelaskan ciri-ciri aktivitas kebugaran untuk meningkatkan kelincahan otot. Jadi, tes kelincahan ini dilakukan untuk mengukur kemampuan Anda dalam mengendalikan keseimbangan tubuh ketika melakukan gerakan dengan mengubah arah secara cepat. Yang pertama, melakukan latihan lari lurus dengan bolak-balik atau shuttle run. Latihan ini dapat Anda lakukan untuk memiliki tubuh yang lebih lincah adalah dengan melakukan latihan lari lurus dengan bolak-balik. Yang kedua, melakukan latihan lari zigzag. Latihan ini diketahui sangatlah bermanfaat bila seseorang ingin melatih kelincahan menjadi lebih baik, adalah dengan melakukan lari zigzag. Anda bisa mulai melakukan lari secara zigzag ini dengan tujuan untuk memberikan kemampuan lebih pada otot kaki. Yang ketiga, menggunakan latihan reaksi beban gerak pada suatu balon. Latihan ini adalah gerakan untuk mendapatkan reaksi kelincahan secara cepat yang dilakukan dengan menggunakan bantuan balon berisi udara
sebagai pengikat berat di tubuh. Itulah sebabnya latihan ini menghasilkan kelincahan, juga dapat memperkuat sistem otot tubuh secara keseluruhan. 4. Melakukan latihan dengan jongkok berdiri atau squat terus. Latihan ini dilakukan dengan cara melakukan jongkok lalu berdiri secara berulang-ulang. Yang kelima, melakukan latihan dengan lompat tangga. Latihan ini dilakukan dengan melakukan lompat tangga beberapa kali banyaknya hingga batas maksimal stamina Anda. Gerakan ini sangatlah berguna untuk mencapai suatu tingkat refleks kaki yang baik, sehingga Anda menjadi memiliki kelincahan yang baik dan sistem peredaran darah yang lancar dalam tubuh Anda. Yang keenam, melakukan latihan dengan agility balls. Latihan ini diketahui bermanfaat untuk memberikan ketangkasan, bukan saja secara fisik, namun ketangkasan otak Anda. Jadi inilah hasil dari jawaban saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Nasrulita. Saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu jelaskan pada saat belajar berenang, badan tidak bisa konsisten bertahan dengan posisi rata-rata air. Jawabannya adalah belum terlalu mahir untuk melakukan teknik-teknik renang tersebut. Jadi masih rada gugup, tidak seperti seseorang profesional yang sudah mahir menurut saya. Lalu saya akan menjelaskan teknik-teknik berenang, yaitu pertama, pernafasan. Pernafasan ialah salah satu keberhasilan dalam berenang. Kita dapat mengatur nafas dengan baik. Pertama, berdirilah di pinggir kolam renang dengan rendah dan wajah Anda tetap di permukaan air. Tarik nafas melalui mulut, tahan beberapa saat, dan kemudian masukkan kepala Anda ke dalam air dan hembuskan nafas Anda melalui hidung. Lakukan latihan ini secara perlahan sebanyak 10-15 kali. Setiap Anda selesai melakukan gerakan atau latihan, ulangi latihan tersebut sehingga menemukan irama Anda sendiri. 2. Meluncur. Meluncur merupakan gerakan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Pertama-tama, turunlah dalam kolam yang dangkal dan membelakangi dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak kaki Anda, yaitu sebelah kanan atau sebelah kiri, di dinding kolam, dengan jari-jari kaki menghadap ke bawah sebagai tolakan untuk meluncur. Dorong badan Anda melalui tolakan kaki tersebut dan meluncurlah sejauh mungkin dengan tangan sejajar di depan kepala. Diusahakan masuk ke dalam air sehingga kuping sejajar dengan lengan tangan. Lakukan gerakan ini sebanyak 10-15 kali untuk menemukan keseimbangan tubuh Anda. Kedua, mengambang atau mengapung. Mengambang terlentar. Mengambang terlentang dilakukan dengan cara tarik ke belakang sampai kuping terendam dalam air. Tegangkan kedua tangan, bentuk siku-siku pergelangan tangan tetap lurus dan rileks. 2. Mengambang tegak lurus secara vertikal, yaitu mengambang tegak lurus secara vertikal paling lazim digunakan, yaitu gerakan tubuh dengan posisi tubuh tegak lurus di bawah permukaan air dan kepala tetap di atas permukaan air sebatas dagu. Sedangkan untuk gerakan tangan dan kaki digerakkan untuk keseimbangan agar tubuh tetap melayani permukaan air. Oke, itulah jawaban dari soal nomor 4 dan teknik-teknik berenang. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Daniel Fernando Situmorang dari kelas 11 RPLB. Saya akan menjawab soal nomor 5. Apa yang harus diperhatikan agar dapat terampil dalam bermain futsal? Jelaskan. 1. Teknik passing atau mengumpan bola. Dalam setiap permainan bola, setiap pemain wajib menguasai teknik mengumpan bola. 2. Teknik menahan bola atau kontrol. Dalam permainan futsal, teknik yang juga sangat penting untuk dikuasai yaitu kemampuan menahan atau mengontrol bola.